Nabi berkata, kami para nabi kalau meninggal disitulah kami ditanam. Ternyata Rasulullah meninggal di rumah Aisyah, persis di pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Di kamar Nabi lagi, di kamarnya Aisyah, disitulah Nabi ditanam, dalam kamarnya itu. Nah, jadi ibu-ibu, ya sunnah kalau suami meninggal tanam dalam kamar. Kira-kira berani dah. Aisyah tu tinggal di rumah, tidak pindah. Jasad Nabi ditanam di rumahnya, Aisyah masih tinggal di rumah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Salam hormatan kepada tokoh agama, pemuka agama, khusus kepada ustaz, mungkin juga ada ustazah, para muallim dan muallimah, guru-guru qiraatul Quran, para khatib, para imam, bapak haji, ibu-ibu hajah yang pernah menginjakkan kakinya ke kota Mekah, yang telah memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam kehormatan kepada tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, khusus kepada kepala desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT. Kemudian salam penghormatan terlebih khusus kepada ketua beserta pengurus Masjid At-Taqwa Kampung Baru. Betul? Betul ke tak betul? Ya, Masjid At-Taqwa Kampung Baru. Ini masjid dah berubah. Dulu lama sudah saya. Ya, saya ceramah di sini maulid juga pagi. Cuma masjidnya masjid lama. Tak seperti ini. Masya Allah ini. Mudah-mudahan ini masjid dimakmurkan. Ya, salat berjamaah 5 waktu setiap hari insya-Allah. Kemudian salam hormatan kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah, inayahnya, izinnya. Malam ini saya dapat bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian dalam keperluan yang sama, yakni memperingati kelahiran manusia yang sangat mulia, yang kemuliaannya tak terbantah, sampai sekarang pun diakui kemuliaannya. Kenapa yang kita peringati ini Nabi yang mulia? Karena dia dididik oleh Tuhan yang Maha Mulia. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan kita ini dalam suasana malam. Ya. Biasanya kok di tempat-tempat seperti ini seringnya pagi. Tapi malam ini khusus malam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cepat selesai. Cepat selesai, cepat beranjak. Di bapak ibu dekat, saya jauh. Ya, nah mudah-mudahan selamat perjalanan pulang bawa berkah. Berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sering menyampaikan keberkahan? Karena Nabi diutus oleh Allah untuk bawa keberkahan. Siapa yang mencintai Nabi, senang dengan Nabi, insya-Allah hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada tanda-tandanya.
orang yang sayang dan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Nanti akan kita bicara sedikit, ya. Nah, kemudian dipertemukan kita Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama-sama hadir di rumah Allah, Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa ini banyak sekali. Di tempat kami sana ada 3, Pak. Masjid At-Taqwa. Kayaknya nama ini masyhur untuk masjid. Ya, ada Masjid Taqwa saja, ada Zadi Taqwa, ya, ada Darul Muttaqin Taqwa juga. Banyak masjid nama Taqwa ini. Nah, mudah-mudahan harapannya orang yang datang ke rumah Allah ini menjadi orang bertakwa. Takwa itulah derajat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keturunan, jabatan, anak, harta gugur semuanya kalau sudah digandingkan dengan takwa. Makanya Nabi SAW mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi mengambil menantu untuk anaknya pun dipilih orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi memberi isyarat setelah kepergian beliau yang jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Siapapun orangnya, statusnya, kegiatannya, jabatannya, kalau ada takwa, insya Allah berimbas kepada kebaikan. Semuanya menjadi baik. Ya, kalau orang tersebut orang yang bertakwa. Di mimbar ini selalu ada pesan takwa. Kalau tidak ada pesan takwa, batal khutbah Jumat. Pesan takwa wajib. Ada 5 rukun khutbah. Yang pertama tahmid, puji kepada Allah. Yang kedua salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pesan takwa. 3 ini wajib dalam khutbah pertama dan wajib dalam khutbah yang kedua. Adapun 2 rukun berikutnya boleh salah satu sudah memadai. Apa itu? Doa ukhrawi dengan minimal 1 ayat Al-Quran. Doa ukhrawi itu doa kaum muslimin dan muslimat. Biasa khatib membaca Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu pun wajib. Cuma salah satu khutbah. Adapun yang 3 itu wajib dibacakan pada 2 khutbah. Nah, untuk itulah nama rumah Allah ini diberi nama At-Taqwa dengan harapan mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita, sebab beliaulah kita berkumpul malam ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga rahmat itu diberikan kepada keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia yang telah membantu perjuangan Rasulullah sehingga tegaklah Islam sampai saat ini. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan menjadi salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan status ini akan mulia nanti di hari kiamat. Nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya akan iri bersama kita karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid masih berjalan. Ya, insya-Allah tidak hanya bulan Rabiul Awal, boleh jadi lewat sampai Rabiul Akhir. Di tempat kami sana insya-Allah. Di kota sana, Pontianak Kota, Pontianak Barat, kadang Rabiul Akhir pun masih jalan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di Sintang 2 bulan. Saya punya kawan di Sintang 2 bulan Pak Ustaz. Ya, peringatan Maulid itu sampai Rabiul Akhir selesai. Masya-Allah. Apa sebab? Karena umat Islam ini menganggap kelahiran Nabi itu peristiwa besar, bukan peristiwa kecil. Orang-orang yang tak memperingati Maulid tidak masalah, terserah, itu pendapat mereka. Kita memperingati Maulid karena kita anggap perlu, bahwanya Maulid ini peristiwa besar. Lahir Nabi, lahir Islam. Ya. Siapa kita ini Bapak Ibu kalau Nabi tak dilahirkan?
Jangan bilang orang Arab jahiliyah sebelum Nabi lahir. Kalau Nabi tak lahir pun di sini lebih hebat lagi jahiliyahnya. Ya sama di mana-mana pun. Kalau Nabi tak dilahirkan, kita hidup dalam kegelapan. Kita tak kenal Allah. Kan mana kita nyebut la ilaha illallah? Tak tahu kita siapa Tuhan kita. Nabi mengajarkan Tuhanmu la ilaha illallah. Dan Nabi mengajarkan bagaimana menyembahnya. Ada caranya. Dengan wuduk dulu, kemudian salat, belum menyebutnya lagi zikir dan sebagainya. Dan diajarkan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini yang hak, ini yang batil. Mana kita dapat kalau bukan dari Nabi SAW? Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Ini peristiwa besar. Lahir Nabi tidak main-main. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un." Katakanlah ya Muhammad, kata Allah, ngomong dengan umatmu, ngomong dengan kita ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, dengan keutamaan dan rahmat Allah lah kalian pantas untuk bergembira. Dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan, kata Allah. Allah menyatakan dengan keutamaan rahmat Allah itu yang layak kita bergembira. Mana keutamaan Allah? Mana rahmat Allah? Abdullah bin Abbas menyatakan keutamaan dan rahmat Allah yang terbesar itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang bergembira lahir Nabi, berarti dia bergembira dengan keutamaan dan rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Ada ayat yang sering dibaca itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Oh, ini tak diragukan lagi dah ayat ini. Rasulullah membawa rahmat semesta alam. Nah, jadi kita bergembira ini, masya Allah. Dan itu dalil membuktikan boleh peringatan Maulid. Karena Maulid bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Tambah lagi kata ulama bilang, apalagi puasa hari Senin. Puasa hari Senin itu Bapak Ibu sekalian, itu isyarat Nabi suruh kita peringatan Maulid. Sahabat biasa bertanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yaumil Asyura. Nabi ditanya puasa tentang puasa Asyura. Ya Rasulullah, puasa Asyura itu kalau kami lakukan, apa yang kami dapatkan? Yukaffiru sanatal madiyah, kata Nabi, kalau kau lakukan puasa Asyura, kau dihapuskan dosamu setahun yang lalu. Insyaallah. Jadi sahabat tanya fadilah. Ditanya lagi Nabi tentang puasa Arafah. Barusan Asyura, bertanya lagi puasa Arafah. Kalau puasa Arafah ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan? Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Kau diampunkan dosamu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun. Puasa Arafah 1 hari, 2 tahun. Dosa kita diampunkan Allah. Nah, begitulah sahabat bertanya tentang puasa. Tapi begitu sampai puasa hari Senin, sahabat tanya lagi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shawma yaumil Itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Qala, Nabi jawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu aku diutus oleh Allah. Beda jawabnya Bapak Ibu. Kalau yang sebelumnya fadilah, dosa diampunkan setahun, dosa diampunkan 2 tahun. Begitu sampai hari Senin, ditanya puasa Senin, beda jawabnya. Hari itu aku dilahirkan. Ulama berkata, ini isyarat Nabi suruh kita peringatan Maulid. Ingat kelahiran aku, hari Senin aku lahir, kata Nabi. Itu isyarat. Dan ini kata ulama dalil bahwasanya boleh peringatan Maulid. Dan hari Senin juga Nabi diutus oleh Allah. Kapan itu? Ramadan. Malam 17 Ramadan turun surah yang pertama, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Itu ayat turun penobatan Rasulullah diangkat oleh Allah sebagai utusan Allah. 17 Ramadan harinya hari Senin. Berarti Masya Allah hari Senin. Tidak hanya Nabi lahir, hari itu Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tambah lagi bahwasanya hari Senin juga Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, berangkat. Sampai di Madinah juga hari Senin. Tambah lagi Nabi lahir hari Senin, wafat pun hari Senin. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal juga 12 Rabiul Awal. Lahirnya hari Senin, meninggalnya juga hari Senin. Masya Allah. Apakah ini kebetulan? Siapa yang bilang kebetulan? Syirik. Bapak Ibu hati-hati ngomong, jangan bilang kebetulan, tak boleh. Segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak benda apapun di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Nabi dilahirkan hari Senin, wafat hari Senin. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal, wafat pun 12 Rabiul Awal. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian meninggal hari Senin, lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Dimakamkan pun hari Rabu. Nah, salah lu Abi. Nah, jadi untuk dimakamkan agak selisih sedikit. Kenapa Nabi tidak dimakamkan hari Senin? Karena Rasulullah orang besar. Nah, itu masalahnya. Coba lihat, kalau seandainya Pak Wali Kota meninggal, Gubernur meninggal, gimana? Ramai orang datang? Ramai. Ditunggu semuanya orang itu. Rasulullah lebih besar dari gubernur, lebih besar dari presiden. Maka wafatnya Nabi itu jadi masalah besar bagi sahabat. Dan sahabat banyak berada di luar kota. Bahkan ada yang dikirim pasukan untuk berangkat ke Syam di bawah pimpinan Usamah. Mereka semuanya mendengar berita Nabi wafat, kembali ke Madinah. Ditunggulah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu baru ditanam. Dan sekaligus mengukuhkan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum jasad Nabi ditanam. Di mana Nabi ditanam? Jadi masalah lagi bagi sahabat. Berembuk lagi sahabat ini. Bagaimana mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditanam di mana ini? Ada yang memberi usul ditanam di tempat dia lahir. Berarti Mekah. Di mana dia lahir, di situ ditanam. Ya Mekah. Ada pendapat lagi muncul, ditanam di Baqi, kumpulkan dengan para sahabat. Tak lama datang Abu Bakar. Kata Abu Bakar, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, kami para nabi kalau meninggal disitulah kami ditanam. Ternyata Rasulullah meninggal di rumah Aisyah, persis di pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Di kamar Nabi lagi, di kamarnya Aisyah, disitulah Nabi ditanam, dalam kamarnya itu. Jadi ibu-ibu, ya sunnah kalau suami meninggal tanam dalam kamar. Kira-kira berani dah. Aisyah tu tinggal di rumah, tidak pindah. Jasad Nabi ditanam di rumahnya, Aisyah masih tinggal di rumah itu. Masya Allah. Ingat, tidak ada hantu di kuburan. Ya, kita ini salah kaprah. Kalau sudah kuburan, hantu. Mana ada hantu di kuburan? Ya. Jadi tidak ada hantu. Yang buat rusak pikiran kita ini film. Film hantu. Ya, dia buat film hantu, di kuburan ada hantu. Udah terekam pikiran kita itu. Anak-anak kita juga begitu.
Kalau lihat kuburan, hantu katanya. Anak saya juga gitu, lihat kuburan, bah, ada hantu itu. Pas orang lewat pakai motor, itu hantu tuh. Hantu ke rambutnya hitam. Ya, jadi tidak ada hantu. Itu, jadi kembali kepada Rasulullah SAW, meninggal hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Berarti bolehkah menunda mayat? Itu pertanyaan. Tertanya besar nih. Bolehkah menunda memakamkan mayat? Boleh. Siapa bilang tak boleh? Nabi meninggal Senin, dimakamkan hari Rabu. Berapa waktu lewat? Katanya kan tak boleh 5 waktu lewat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nabi meninggal hari Senin, ditanam hari Rabu. Berapa waktu? Lebih dari 5 waktu. Jadi penundaan menurut kitab-kitab fikih boleh. Kita belajar Fathul Mu'in di Kertas Kuning gitu. Penundaan mayat boleh, tak masalah. Yang penting jangan sampai berubah. Lewat 3 hari, tak boleh. Khawatir mayat berubah. Cuma Nabi menyampaikan dipercepat lebih baik, dipercepat lebih bagus. Itu sunnah dari Nabi SAW. Tapi kadangkala keluarga ahli waris menunggu. Nanti anak saya datang, tunggu, jangan ditanam. Itu hak mereka, kita tidak bisa menahan. Cuma kita beri nasihat. Kalau menunggu anak almarhum, nanti orang yang takziah yang datang pada bubar. Siapa mau menunggu dari pagi sampai siang? Beri nasihat saja. Karena orang mukmin kalau dia meninggal, Masya Allah, dia berkata, tatkala tandu itu dibawa, mayat dipikul turun dari rumah, itu mayat menjerit, kata Nabi SAW. Kalau dia orang mukmin ahli ibadah, dia berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Itu orang mukmin. Senang dia dipercepat, cepat masuk alam barzah, tanya jawab malaikat, langsung kuburannya luas, seluas mata memandang. Tapi kalau orang yang fajir, yang nakal, ibadah jarang, bahkan tak salah, begitu dipikul mayatnya menjerit dia. Apa yang dikatakannya? Ya wailaha aina tadhhabun? Kau mau bawa aku ke mana? Celakanya aku ni, kata dia. Takut dia, Bang. Makin dekat ke alam barzah makin takut. Kenapa? Ditanya 2 malaikat. Kata Nabi, jeritan mayat dalam tandu itu didengar oleh semua makhluk kecuali 2, manusia dan jin tak dengar. Coba Bapak bayangkan kalau manusia dengar. Terutama kasihan yang mikul tu. Bapak dapat bayangkan menjeritnya mayat itu semua makhluk mendengar. Pernah dengar cerita Nabi? Nabi pakai unta, duduk di belakangnya Abdullah bin Abbas, adik sepupu Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, aku duduk di belakang Nabi, Nabi membawa unta. Begitu dikendari unta, tiba-tiba berhenti unta. Unta melengking liar langsung, tidak taat dengan Nabi. Nabi terkejut, Nabi turun dari unta. Nabi lihat di sekelilingnya. Ternyata kata Nabi, ini 2 sedang diadab. Ada 2 kuburan. Kuburan di sana Bapak Ibu tak seperti di sini. Di sini kelihatan jelas mensannya. Mensan laki-laki jelas, mensan perempuan pun jelas. Kalau di sana cuma batu-batu terletak begitu. Orang tak menyangka kalau itu kuburan. Maka Nabi meneliti, ternyata ada 2 kuburan. Apa kata Nabi? Ini sedang diadab. Hadzani mu'adzaban. Ini 2 kuburan sedang diadab, kata Rasulullah. Bukan masalah besar, masalah sepele. Apa tuh? Namimah, ngomongkan orang, kena adab. Yang kedua, istinja tak bersih. Tapi Indonesia kalau istinja sih aman, air banyak. Dulu zaman Nabi itu istinja pakai batu. Hujan setahun 2 kali. Banyak pakai batu daripada pakai air. Kalau tidak betul, tidak teliti, maaf kotor. Tapi ulama menyatakan, kalau ingin dapat sunnah Nabi, kerjakan dua-duanya. Pakai air, pakai batu dulu. Setelah pakai batu, baru diiringi dengan air. Kalau mau, silakan. Kalau tak mau, tinggalkan. Karena air banyak.
Tapi masalah mulut ini Masya Allah berat. Siapa yang ngomong salah, menyinggung perasaan orang dalam kubur, dia binasa, kata Nabi SAW. Berarti Nabi mendengar azab kubur, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita tak dengar. Syukur alhamdulillah. Kalau kita dengar, kita tak sekuat Nabi. Tak mampu kita mendengar gitu. Lewat kuburan dengar azab Allah. Aduh berat. Makanya Nabi dipersiapkan. Orang dalam kubur Bapak Ibu, suara suara mungkar nakir dalam kubur itu seperti petir. Pernah dengar petir? Orang berhenti semua ke petir, Pak. Begitu petir datang, semua terkejut. Yang pakai baju merah lari. Langsung kontan lari pakai baju merah. Takut hangus sambar petir. Apalagi diucapkannya yang pakai baju merah. Duar bunyi petir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana ada syaitan di situ? Tidak ada syaitan, Pak. Yang ada apa? Subhana ma yusabbihu ra'du wa bihamdi wa malaikati min khifati. Kalau bunyi petir begitu, guntur juga begitu. Maha suci yang petir dan guntur itu bertasbih kepada Allah, malaikat pun takut kepada Allah. Itu yang betul. Ini bunyi petir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu maaf, baca Al-Quran. Itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, membaca doa boleh, enggak masalah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang tatkala dibawa mayat kita dalam kubur, termasuk minta dipercepat. Kenapa? Amal kita telah siap. Iman kita telah baik, amal kita telah siap menghadap Allah, tak masalah dipercepat mayat kita. Ya, mudah-mudahan insya-Allah, amin. Saya takut gujakan ni. Hadis dibaca mikir saya tu. Allah, mudah-mudahlah saya masuk yang pertama ni, Pak. Jangan yang kedua. Yang kedua itu naudzubillah. Ya, ketakutan demi ketakutan. Nah, sebelum saat itu datang, ayo kita bersama-sama bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya sedikit menguraikan. Tadi apa kata qari kita membaca? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Diri Nabi itu ada suri tauladan. Nabi ini Bapak Ibu paripurna dan sangat-sangat sempurna. Ini ayat menunjukkan bahwa Nabi itu bukan manusia biasa. Ya, siapa yang mengatakan terbetik di hatinya, pada mulutnya, pada pikirannya Rasulullah manusia biasa seperti kita, maka orang tersebut termasuk picik pandangannya. Itu orang yang jahil. Tahu jahil? Kok diterjemahkan malu, Bang? Ya, tidak enak dengarnya. Bahasa Arab bilang jahil. Gurunya siapa? Abu Jahal. Nah, dia Abu Jahal itu gurunya, pengikutnya jahilun. Orang-orang yang tak mengerti. Lebih halus bahasanya kan. Saya tak mau bilang bodoh, kasar. Ya, orang-orang yang tidak mengerti. Abu Jahal itu orang cerdas. Cuma berubah namanya jadi Abu Jahal semenjak dia menolak Allah dan menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berganti namanya jadi Abu Jahal. Bapak Ibu tahu kan nama Abu Jahal itu siapa? Namanya Amru bin Hisham Al-Makhzumi. Al-Makhzumi itu dia punya marga. Namanya Amru. Kan Nabi berdoa, Amru Umar hurufnya sama. Ain mim ra. Amru Umar sama huruf seperti itu. Nabi minta kepada ya Allah, kuatkan Islam bi Umarain, dengan salah satu dari dua Umar ini. Jatuhlah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang dapat hidayah, Abu Jahal tidak. Namanya Umar juga Amru. Nah, asalnya disebut gelar siapa? Abul Hakam, bapak orang yang bijaksana. Kalau suku-suku Arab ada masalah, mereka berkumpul, namanya Darun Nadwa. Ada namanya aula, berkumpul di sana seperti sekarang ini kongres. Apa tuh? Anggota dewan. Perwakilan suku-suku, setiap ada masalah diputuskan oleh Abu Jahal. Namanya Abul Hakam, bapak yang menentukan hukum. Masya Allah, pintar Abu Jahal. Tapi begitu Nabi mengaku Nabi, dia menolak Allah dan menolak Rasulullah, maka gelar berubah. Abul Hakam jadi Abu Jahal. Jadi siapa tak kenal Allah,
siapa tak mau ibadah, hati-hati. Dia keturunan jawab sendiri Pak ya. Jadi jangan nanti lihat orang tak sadar bilang Abu Jahal, marah dia. Ini kita bahas saja. Jadi Abu Jahal itu identik, dia tak kenal Allah dan tak kenal ibadah menyembah kepada Allah dan menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk Nabi orangnya tak diragukan, dia paripurna, manusia luar biasa, bukan manusia biasa Pak. Ada ungkapan seorang ulama di Mesir, dia bilang apa? Muhammadun basyarun la kal bashar qal yaquni bainal hajar qal yaquti bainal hajar. Muhammad itu fisiknya manusia, tapi sebenarnya hakikat Muhammad itu bukan manusia biasa. Dia seperti batu yakut di antara batu-batu biasa. Orang pakai cincin paham nih? Ya, ada penggemar cincin? Coba beli batu yakut. Masya Allah. Saya punya ipar dulu ahli batu. Dan saya lihat batu itu batu yakut kuning seperti teh, dipagar dengan berlian, diikat dengan emas suasa, ditawar oleh seseorang. Berapa harganya? 30 juta. 30 juta Pak. Batu kecil diikat sudah siap dipakai 30 juta. Coba bandingkan dengan batu jalan tuh. Kita mau buat jalan kan beli batu tuh Pak. Nah, sekarang bandingkan batu yakut yang kecil kita jual 30 juta, belikan batu biasa berapa dam truk? Paham? Situlah kelebihan Nabi dengan kita ini. Kita ini ibarat batu jalan, Nabi itu ibaratnya batu yakut. Mana boleh menyamakan kita dengan Nabi Muhammad SAW? Apa sebab? Allah suruh kita ikut Nabi kalau ingin jadi orang yang baik. Berarti Nabi itu orang yang sudah baik, bahkan luar biasa. Kalau Nabi pernah buat salah walaupun sekali, ini ayat tak laku Pak. Ayat ini batal nih, dibuang sudah. Kalau Nabi pernah buat maksiat sekali, maka jangan terbetik di hati Rasulullah manusia biasa, picik kita, jahil kita. Nabi itu manusia luar biasa. Ayat banyak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad punya akhlak yang begitu agung. Allah sendiri yang bilang. Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Al-Quran. Baca ke 30 juz, itulah pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menjamin, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, saya mau tahu sejauh mana saya taat sama Allah. Saya jawab aja ini. Sejauh mana kau ikut Nabi, disitulah ukuran ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi tidak pernah buat maksiat. Kalau Nabi buat maksiat, ayat yang saya bacakan itu semuanya batal, gugur, tak berlaku lagi sampai hari kiamat. Nah, kalau begitu biar kita paham bahwa Nabi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihkan nabi-nabi yang lain. Ingat, melebihi nabi-nabi yang lain. Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan ketahuannya? Hari kiamat nanti. Nabi lagi duduk makan daging, disediakan daging. Duduklah Abu Hurairah, duduklah para sahabat lagi makan begitu. Nabi ngomong, "Ana sayyidun nas yaumil qiyamah." Aku pemimpin manusia nanti di hari kiamat. Ingat Pak kalimatnya, sayyidun nas. Sayyidu, sayyidina, berarti boleh pakai sayyidina. Nabi yang bilang, hadis Bukhari dan Muslim. Kitab Lulu Warmajan ada. Hadis Sahih Bukhari Muslim, aku sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku pemimpin manusia nanti di hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat pemimpin dunia, apakan lagi? Nah, sekarang pemimpin dunia, apa mungkin pemimpin hari kiamat? Belum tentu, Pak. Boleh jadi mereka berada di jurang api neraka. Tapi kalau Rasulullah pemimpin akhirat, berarti sekaligus pemimpin dunia. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau jadi pemimpin di hari kiamat? Nah, ini kisah ini sering disebutkan kalau maulid.
Manusia nanti berkumpul, kata Nabi. Matahari didekatkan, kita mandi dengan keringat, kaki tenggelam sampai mata kaki dengan keringat. Orang sudah lelah, ingin istirahat di mana? Bertanya, siapa yang kita datangi? Mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Hai Adam, kau manusia pertama, tolonglah minta sama Allah dipercepat sidang amal. Kami tak mampu berdiri perang mahsyar ini. Adam bilang apa? Nafsi, nafsi, kata gitu. Pernah dengar kan? Masing-masing, kata Adam. Aku pernah buat salah, makan buah khuldi, sehingga aku dikeluarkan dari surga. Datanglah kau kepada Nuh. Datanglah mereka kepada Nuh. Ya Nuh, kau generasi kedua, mintalah sama Allah agar kita percepat sidang amal ini. Kami tak mampu berdiri perang mahsyar ini. Apa kata Nuh? Nafsi, nafsi, aku pernah buat salah. Aku berdoa, ya Allah, hancurkan orang kafir, jangan kau sisakan satu orang pun di muka bumi ini. Malu Nabi Nuh. Kenapa? Termasuk salah begitu. Dia tak sabar dengan umatnya, minta dihancurkan. Coba lihat Rasulullah. Ada Nabi minta kehancuran umat. Waktu Nabi di Taif dilempar dengan batu, berdarah wajah Nabi SAW. Jibril datang, ya Muhammad, kalau kau ingin negeri aku hancurkan juga saat ini, kata Jibril alaihissalam. Jangan, aku diutus bukan untuk itu, kata Rasulullah. Dia tidak tahu apa yang kubawahi. Kalau mereka sekarang ingkar, aku kepingin keluar dari tulang sulbih mereka, keturunan mereka beriman dengan aku, kata Rasulullah. Masya Allah, Pak. Nabi tak kepingin menghancurkan umatnya. Walaupun sekarang tak beriman, tapi mudah-mudahan anaknya nanti beriman dengan aku. Jauh pandangan Nabi yang akan datang. Nabi pun angkat tangan, Allahumma hadi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku ini, sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang kubawa ini. Nabi Nuh, hancurkan semuanya ya Allah. Malu di hari kiamat Nabi Nuh. Kata Nuh, datanglah kau kepada Ibrahim. Mereka berbondong-bondong datang ke Ibrahim. Hai Ibrahim, kau Khalilullah, kau kekasih Allah, minta sama Allah dipercepat sidang amal. Kami tak mampu berada perang mahsyar ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi, masing-masing. Hari ini aku tak bisa ngomong. Kenapa? Aku pernah bohong 3 kali. 3 kali Pak, bohong, tak bisa ngomong hari kiamat. Kita berapa kali? Hah? Berapa kali Pak bohong? Jangan-jangan satu hari 3 kali. Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali tak bisa ngomong. Berarti kalau tak bisa ngomong gara-gara bohong 3 kali seumur hidup, apalagi kita ni Pak, bisu kita nanti di hari kiamat. Ya. Yang banyak ngomong sekarang ni di sana bisu semua. Kenapa? Tak bisa ngomong, takut. Keadaan sangat memukau. Kata Ibrahim, kau datang kepada Isa. Isa tak bisa ngomong. Kenapa Isa tak bisa ngomong? Dia dijadikan anak Tuhan. Mau ngomong apa lagi? Akhirnya kata Nabi Isa, kau datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Bapak Ibu. Hanya Nabi Muhammad yang bisa ngomong di hari kiamat. Tatkala Nabi yang lain semuanya membisu 1000 bahasa. Sujud Nabi di hadapan Allah pada waktu itu. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu ya Muhammad. Sal tu'ta. Minta aku kasih, kata Allah. Itu hanya Rasulullah SAW. Jadi derajat Nabi Pak, bukan dunia saja, akhirat pun jadi pemimpin, bisa ngomong di hadapan Allah. Nabi ingat apa lagi? Ya Allah, ummati, ummati, umatku yang aku pikirkan, kata Nabi bilang. Allah bilang apa menjamin? Selama umatmu mengucapkan la ilaha illallah, aku keluarkan mereka dari neraka jahanam, kata Allah SWT. Ya. Maka kau dapat Pak, sering-sering ucapkan la ilaha illallah. Yang mudah-mudahan itu jadi benteng kita nanti di api neraka. Ya. Ini la ilaha illallah sering cuma tahlil aja. Habis salat mengucap la ilaha illallah. Tahlilan. Itu pun tahlilan masih diamalkan. Kalau sudah bid'ah sudah banyak. Tahlil pun dimusuhi. Tak lagi orang mengamalkan tahlilan, habis, tak lagi mengucap la ilaha illallah. Padahal Nabi nyuruh banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Ini benteng kita nanti di hari kiamat. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah Nabi
Dia punya fisiknya mulia, rohaninya pun mulia, akhlaknya pun begitu mulia. Allahumma salli ala. Apa yang kita harapkan kalau kita ngikut Nabi ni? Yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. 3 dapat. Apa 3 dapat? Yarjullah, rahmat Allah yang kita harapkan. Siapa yang hidup mengikuti Nabi, ibadah ikut Nabi. Macam mana ibadah ikut Nabi? Belajar, Pak. Bu, mohon maaf, siapa tak belajar, ibadahnya pasti salah. Katanya mau ikut Nabi, tapi salat tak ikut Nabi. Di mana letak niat? Belajar. Bagaimana cara rukuk yang benar? Belajar. Iktidal, sujud dan sebagainya. Cara bersedekah, mana yang membatalkan pahalanya, mana tidak? Belajar. Tak bisa enggak. Wuduk saja tu belajar, Pak. Ciri khas kita ini wuduk dengan salat nanti. Dunia kalau betul, akhirat ada tanda-tandanya. Dan akan dikenal Nabi SAW. Bapak ibu jumpa Nabi dah ni? Ada jumpa Nabi? Berjumpa dah dengan Nabi? Senyap. Saya tanya, udah jumpa Nabi belum? Sama, saya pun belum juga. Tapi jangan khawatir, kita nanti di sana akan mudah berjumpa dengan Rasulullah. Tanda-tandanya kita betulkan dulu di dunia ini. Kalau tanda-tandanya tak kita betulkan, Nabi tak kenal, karena Nabi melihat tanda-tanda. Mana tanda kita selaku umat Nabi di hari kiamat? Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Inna ummati yad'u yawmal qiyamah hural muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti dipanggil di hari kiamat, digiring bersama Nabi SAW, hural muhajjalin. Apa tu? Wajah memancar, tangan memancar cahaya, kaki pun memancar cahaya, min atharil wudu, dari bekas wuduknya. Siapa yang ibadah, siapa wuduknya yang betul, ikut Nabi Muhammad SAW, itu cahaya memancar. Dan itulah dipanggil Nabi. Nabi mandang, oh ini umatku. Kenapa? Nampak jelas cahaya itu. Nabi panggil, ta'alau ya ummati, sini umatku, ayo sama-sama aku. Senangnya Pak, sekarang ini kita ngaku umat Nabi. Betul. Sekarang hari kiamat nanti, yang kita harapkan nabinya yang mengaku kita umatnya, itu yang mahal. Ya kan? Seandainya saya tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat, gubernur saya kenal. Kau tinggal di mana? Kalimantan Barat. Gubernur kau siapa? Pak Sutarmiji. Kenal kau? Kenal. Sutarmiji kenal tak sama kau? Itu jadi masalah tu, Bang. Pak Sutarmiji belum tentu kenal kita ini. Dia mau lihat tanda-tanda dulu. Mana tanda-tanda KTP kau mana? Kau Kalimantan Barat. Dunia Pak pakai KTP. Sana KTP tak laku. Yang laku al-amalus saleh. Amal saleh yang kita kerjakan, itulah tanda pengenal kita nanti di hadapan Nabi SAW. Nah, siapa ada wudu, wudunya rapi, betul-betul ikut Nabi, itulah tanda kita. Yang keduanya bagi simahum fi wujuhim min athari sujud, dari wajah mereka memancar bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkah sama kita, luar biasa, rahmat Allah mengalir. Kenapa? Salat ikut Nabi, wudu ikut Nabi. Masya Allah. Ada jamaah saya bilang, oh saya sih kok salat sih dah bisa Pak Ustaz. Orang semua salat, tapi kok tak ada ilmu, mardud. Siapa salat tanpa ilmu, mardud. Wudu tanpa ilmu, mardud. Tahu mardud? Tolak, la tuqbal, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada sekarang jamaah masih tak faham niat salat. Di mana niat tu? Usalli fardal makki, itu mulut. Apakah niat di mulut? Itu. An-niat mahallu fi qalbi, letaknya dalam hati. Kapan? Kapan niat tu? Dia bukan sebelum takbir dan dia bukan sesudah takbir, tapi dia bersamaan dengan takbiratul ihram.
Allah. Itu masuk niat dah tu. Bar. Disitulah bersamaan takbiratul ihram dengan niat masuk. Terbetik saja di hati, usalli fardal maghrib, sengaja aku salat fardhu maghrib, sengaja aku salat fardhu isya, sengaja aku salat fardhu subuh, terlintas di hati begitu waktu takbir, sudah memadai, sah sudah. Kalau berjamaah tambah lagi makmuman sebagai makmum. Terlintas di hati waktu takbir seperti itu, sudah sah. Lalu dia bertanya, saya ucapkan usalli fardal maghrib thalatha raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala Pak Ustaz, udah saya ucapkan, tapi begitu saya takbir Allah kosong, tak ada niat. Bar, macam mana? Batal. Kata ni ikut Nabi, mana niat letaknya? Jadi ulama itulah yang faham bagaimana ibadah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hajinya, puasa Ramadannya, masya-Allah, kau tanpa ilmu ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikutlah Nabi bagaimana ibadah Nabi. Yarjullah, kita berharap rahmat Allah mengalir kepada kita, tidak hanya di dunia diberkahi, wal yaumal akhir, sampai hari akhirat. Berkah dunia, berkah akhirat kita pun diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, la tazulu qadam bani Adam yaumal qiyamah, tidak bergeser kaki anak Adam di hari kiamat, hatta yusala an khamsin, sampai ditanya 5 hal. Ini siap-siap kita ditanya Allah di hari kiamat. Apa 5 hal tadi? An umri, tentang umur kita. Aina aflah, di mana kita habiskan? Banyak taat, banyak lalai. Ayo, yang tak dapat hidayah umur 40. Dapat hidayah umur 40, baru tak nak salat, bagus. Cuman dari akil baligh sampai 40 mana? Kosong. Itu diketahui Allah sudah. Cuman kelebihannya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Itulah kelebihannya. Kita masih berharap, ya Allah dulu aku lalai, tobat sama Allah. Allah ambil kita dengan rahmatnya. Walaupun kau dulu lalai, hambaku kata Allah, walaupun kau maksiat, tapi kalau betul-betul tobat datang kepada aku ambil kau kata Allah. Sifat Allah itu Rahim, lebih sayang daripada seorang ibu dengan anaknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak punya sifat ini, dihitung amal kita ni Pak, baru dapat hidayah umur 40, yang dulunya dihisap hari kiamat, menangis kita. Apa tak menangis? Kalau dihisap, Allah hadapkan dengan keadilannya, dihitung amal kita dengan kemaksiatan, kelalaian. Aduh, menangis panjang gitu. Makanya Umar bin Khattab menangis lah. Apa menangis? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Buat baik kata Allah sekecil apapun kau akan lihat balasan dari Allah. Berbuat jahat sekecil apapun kau akan lihat balasan dari Allah. Menangis Umar. Kapan kita masuk Islam? Kapan? Akal balik. Dari kecil udah Islam. Jadi dihitung kapan kita ni? Dari mulai akil balik dihitung kita sampai masa sekarang. Nah, sisa umur ni kau dapat isi betul-betul lah. Jangan main-main lagi. Kita tutup kekurangan kita dulu. Banyak lalainya. Apalagi banyak buat salahnya. Maka masuk pertanyaan yang kedua. An syababihi aina ablah. Ditanya yang kedua, masa mudamu kemana kau habiskan? Masa muda ni Pak Bu, ingat dah. Banyak lalai ke banyak taat? Ayo, ni sekarang jujur ni, siapa bohong direkam sama Allah. Nabi Ibrahim tak bisa ngomong Pak, bohong 3 kali. Ayo. Masa muda dulu banyak taat ke banyak lalai? Ngakulah udah. Saya pun ngaku juga. Iya, saya pun ngaku juga dulu banyak salah. Teringat banyak tak salat diqadha. Puasa Ramadan macam mana ni? Puasa sunnah niatkan qadha Ramadan. Begitulah nutupnya. Ingat dulu banyak keliru. Makanya kalau banyak keliru ini banyak-banyak istighfar. Ayo saya beri amalan. Ya, siapa mau mengamalkan ini mudah-mudahan dia akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi beri amalan kepada menantu beliau Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah.
Kata Nabi, ya Ali, kalau kau amalkan amalan ini, kau baca waktu maghrib sebelum kau subuh meninggal, Allah ampunkan dosamu. Kalau kau baca setelah salat subuh sebelum maghrib kau meninggal, Allah ampunkan dosamu, kata Nabi SAW. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu dikenal dengan Sayyidul Istighfar, induknya istighfar. Kalau Al-Quran induknya Al-Fatihah. Kalau zikir induknya La ilaha illallah. Kalau istighfar induknya ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa ana. Lakukan itu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan amalan ini masa muda kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mastur auratina, ya Allah tutuplah aib kami. Masa muda dulu ya Allah banyak lalai. Masa muda ya Allah dulu banyak nakal. Mudah-mudahan dengan akhir ini umur kita sisa ini kita sisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang berapa tuh? Yang ketiga. Ini waktu dah habis dah ni. Macam mana ni? 1 jam dah ni. Lanjut ke? Saya ni balik ni Pak. Saya mikirkan balik ni kan kemalaman. Ya. Ya, tambah sikit dah Bapak. Dah selesai ya, tuntas. An malihi aina iktasaba wa aina anfaqa. Langsung 3 dengan 4 ni. Yang ketiga ditanya sama Allah di hari kiamat tentang hartamu, dari mana kau dapatkan. Yang keempat, kemana kau infakkan. Ini yang berat. Ini yang orang-orang kaya ni banyak duit rezeki ni, ini yang berat ni. Nanti di hari kiamat orang fakir duluan masuk surga setengah hari sebelum orang kaya. Kenapa begitu ya Rasulullah? Orang miskin tak dihisap hartanya karena tak punya harta. Mudah masuk surga sudah. Duluan masuk dapat nikmat surga. Orang kaya belum, masih dihisap. Dari mana kau dapat, ke mana kau belanjakan. Ini yang berat ni Pak. Umur berapa? 60. Berarti masa ditanya harta kita 30 tahun. Oh, dirincikan tu Pak. Hari pertama ditanya mana kau dapat, ke mana kau belanjakan. Ini tanggal berapa ni? Tanggal 6. 26. Tanggal Allah tanya tanggal 26 Oktober, mana kau dapat, ke mana kau belanjakan. Panjang umur besok tanggal 27 Oktober 2021 kata Allah, mana kau dapat, ke mana kau belanjakan. Itu ditanya semuanya Pak. Panjang cerita ini. Itulah sedihnya orang-orang kaya di sana nanti. Sebenarnya tak usah sedih. Banyak-banyak sedekah. Kalau banyak sedekah, banyak pertolongannya. Contohnya, ini rumah Allah, masjid ini. Titiplah rezeki ini. Investasi. Ini yang memudahkan kita nanti di sana. Ini namanya amal jariah. Tatkala kita menitipkan semen 10 sak di sini, dipakai jadi dinding. Masjid dipakai ibadah, pahala mengalir. Walaupun kita berada di alam barzakh. Harta bagi, buat sesuatu bermanfaat. Untuk rumah-rumah ibadah, bantu sekolah-sekolah agama, bantu untuk kegiatan apapun yang sifatnya amalia, yang baik amal jariah, lakukan. Maka harta jangan dimakan semuanya, sisihkan untuk di jalan Allah. Dan Nabi bersabda, kata Nabi, nanti ada orang yang meninggal, istri anaknya disimpankan barang yang cukup mewah, tapi dia menghadap Allah miskin dan kesusahan. Apa sebab? Hartanya tidak bisa membantu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kubur menjerit, surah Al-Munafiqun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dalam kubur yang hartanya banyak tak sempat bersedekah, hai Tuhan, tundalah kematian aku nak kembali ke dunia ya Allah, sebentar saja aku nak bersedekah. Minta balik ke dunia, kepengen sedekah. Begitulah orang-orang rezekinya lebih, tapi hartanya tak bisa membantu di alam barzakh.
Oh itu orang kaya Pak Ustaz. Saya sih enggak. Saya orang miskin. Orang miskin bersedekah lebih hebat lagi. Orang kaya bersedekah 1 juta, orang miskin 5.000 bang. Boleh jadi 5.000 bisa mengalahkan 1 juta. Mana lebih ikhlas? 1 juta ke 5.000? Hah? Ah itu dia 5.000, keluar kalau 5.000. Sesuai dengan kemampuan. Jangan nunggu kaya, nanti tidak bakalan bersedekah. Susah, makin banyak makin sayang. Ya, makin banyak makin sayang. Saya punya ada kawan tinggal Jakarta. Dia punya bosnya, dia mengeluarkan zakat bosnya. Bos saya bilang telepon, Hamid, dia bilang tolong kau hitung hartaku, cepat keluarkan. Dia tak mau tahu, dia tak mau ngitung, suruh asisten ngitung. Kenapa? Kalau dia ngitung tak kuat hatinya. Zakatnya sampai 200 juta. Zakat 2,5% dari hartanya 200 juta. Berarti duitnya berapa? Simpanannya berapa miliar? Masya Allah. Makanya disuruh anak buahnya, tak mampu dia. Kenapa? Timbul sayang mau dikeluarkan. 200 Pak bisa beli tanah. 200 juta. Bersedekah dari yang sedikit lah. Mudah, nanti banyak tak terkejut, udah terbiasa. Ala bisa karena biasa-biasakan, jadi enteng nanti insya Allah. Apalagi iman semakin bertambah. Hati-hati. Orang miskin duluan masuk surga, orang kaya masih dihisab. Sahabat bertanya, setengah hari ya Rasulullah? Ya, setengah hari orang fakir masuk surga duluan sebelum orang kaya. Berapa lama ya Rasulullah? Akhirat itu kata Nabi, 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Alfim mimma ta'udun. Berarti kalau setengah hari apa? 500 tahun dah orang fakir miskin masuk surga. Orang kaya masih dihisab hartanya. Ayo sisihkan rezeki jalan Allah. Kemudian bantu beri makan orang yang susah, sedekah. Kelebihannya orang fakir itu kata Nabi, tatkala kau beri sedekah kepada orang fakir, hari kiamat nanti dia tidak bisa masuk surga. Allah tahan dia. Tunggu kata Allah. Jangan kau masuk surga. Kau cari orang-orang yang dulu menginfakkan hartanya kepada engkau, bawa dia masuk ke surganya Allah. Insyaallah luar biasa. Nabi pernah Nabi malam-malam Nabi keluar. Habis Isya Nabi keluar. Sana dulu zaman Nabi itu gelap. Ini terang bu. Cuma tadi di sungai itu gelap. Tapi masuk ke sini Masya Allah terang menderang. Zaman Nabi tidak ada lampu, masjid pun gelap. Maka sahabat salat tak nampak sebelah kanan sebelah kiri. Salat subuh tak kelihatan. Udah wirid-wirid panjang, surahnya panjang, mulai memancar terang hari, baru nampak siapa sebelah kanan, siapa sebelah kiri. Nabi lepas Isya keluar berjalan. Tiba-tiba ketemu dengan 2 orang. Ada kelibat 2 orang. Dari kejauhan, siapa ini kata Nabi. Nabi dekati orang ini. Orang itu pun berhenti. Dekat. Semakin jelas, rupanya Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar dengan Umar. Kata Nabi, kenapa kalian keluar ini? Dua-duanya jawab, pas musim paceklik, duit habis. Dia bilang apa? Kami ini lapar ya Rasulullah. Lapar. Sahabat yang tadinya kaya sempat lapar. Habis. Uang habis paceklik. Kata Nabi, tidaklah mengeluarkan aku malam ini kecuali sebabnya sama yang menyebabkan kau keluar. Berarti Nabi lapar juga. Mau cari makan malam. Akhirnya kata Nabi bilang, kita pergi ke rumah sahabat Ansar orang Madinah. Dicarilah yang kehidupannya ekonominya agak mendingan. Jadi ingat, kau cari makan tuh datangi orang yang mendingan. Biasanya kok zaman Nabi itu kan imannya kuat. Orang kaya, khair, baik dia, membantu orang lain. Dikata Nabi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Orang Ansar nih, begitu buka pintu terkejut. Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah, tidak ada orang yang paling berbahagia malam ini kecuali aku ya Allah, didatangi tamu orang-orang yang kau cintai ya Allah. Senangnya sahabat, Nabi bertamu ke rumah dia. Masuk ya Rasul, masuk Nabi.
Abu Bakar pun masuk, Umar pun masuk. Ngomong masalah agama saja, tidak minta makan. Itu adab namanya. Nabi tidak minta makan, ngomong-ngomong saja. Langsung orang rumah ngambil pisau. Ambil pisau. Nabi pesan, jangan kau potong kambing yang hamil, kasihan anaknya, kata Nabi. Nabi udah tahu dah, dia mau potong kambing. Jadi nanti kau undang saya, siap-siap potong kambing. Insya Allah lama saya ngomong. Disembelihlah kambing, berarti lama, Pak. Disembelih, dikuliti, dibakar, dimasak, lama kan? Lama Nabi ngobrol di rumah itu. Tapi sambil-sambil sebelum matang kambing itu dilengkapkan, dikeluarkan kurma. Ada kurma yang sudah matang, ada rutab kurma yang setengah matang. Diberikan, Nabi pun makan, ngomong-ngomong sebagainya, menyantap kambing juga, insya Allah sudah matang. Selesai makan, Nabi pun permisi. Nabi ucapkan jazakallah khair, mudah-mudahan Allah beri balas kebaikan. Wah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Dia pun keluar dalam perjalanan. Nabi ngomong dengan Abu Bakar, dengan Umar, tadi kita datang lapar, kita kembali ini alhamdulillah kenyang. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat yang kita dapat barusan ini akan ditanya Allah nanti di hari kiamat. Yang berbahagia siapa? Sahabat Ansar tadi. Kenapa? Memberi makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti tanggal itu, hari kiamat, Allah tanya, "Di mana kau dapat makanan ya Muhammad?" Kata Allah. Orang Ansar itu disebut, "Dia beri aku makan ya Allah." Dia dapat syafaat pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak, Bapak Ibu, kita beri makan orang fakir miskin pun dapat syafaat orang miskin. Dia akan mengiring kita nanti masuk surganya Allah kalau kita sedekahnya ikhlas dan memperbanyak sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya rezeki lebih, biasakan beri makan orang lain. Ini kebaikan Islam begitu. Orang bertanya, Islam itu kebaikannya apa ya Rasulullah? Tut'imut ta'am, beri makan. Maka tahlilan beri makan orang, tidak ada masalah. Selama mampu. Jangan tak mampu dipaksakan mampu. Ini itu tak boleh. Jadi biasakan beri makan. Saya ingat belajar sama kakek saya. Saya dulu hidup sama kakek. Kakek saya kuat agama. Sebelah ibu. Kalau keluarga dari Wajuk datang. Nenek itu asal orang Wajuk, Banjar. Tinggal di Wajuk, Jongkat. Kalau keluarga nenek itu datang ke rumah di Jalan Penjara itu dikasih makan. Mama makannya sederhana sekali. Nasi, sayur, lalap, ikan asin, sambal. Kadang-kadang nenek bilang, apa mungkin kita beri santapan orang laut seperti ini? Kata kakek saya bilang, orang kalau lapar, apapun menunya pasti dimakan. Kalau dia menolak, tidak masalah. Kok dia lapar, pasti dia duduk. Begitu pandangan beliau. Dia pantang orang datang ke rumah jam 11, tetap kasih makan. Itu jam lapar, Pak. Kalau pagi, kasih air kopi, teh jam 9. Tapi ku jam 11, siap-siap kasih makan. Ya, kasih makan. Berapa hari orang bertamu nih Pak disuguhi? 3 hari. Masuk hari keempat, apa yang ada lah. Yang orang mau makan, dia pun makan. Nah, kok sampai hari keempat masih nuntut makanan seperti semula, itu tamu tak sadar diri namanya. Ya, jadi batas menjamu itu 3 hari. Servis lah dia. Hari keempat kembali asal. Begitu. Itu ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir, lewat sudah di waktu ini. Apa itu? Bimadza amila bima alima. Yang mana saja ilmu yang kalian ketahui, yang kalian amalkan. Yo. Islam datang bawa ilmu. Siapa ibadah tanpa ilmu, ibadah ditolak. Tapi tatkala sudah ada ilmunya, wajib diamalkan. Yang diamalkan itulah yang ditanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita belajar tak kita amalkan, itu pun ditanya Allah Subhanahu wa taala. Memang konsekuensinya begitu. Tak ada ilmu, ibadah ditolak. Ada ilmu, wajib diamalkan. Nah, mudah-mudahan wajib kita belajar dan kita mengamalkan ilmu insya-Allah. Karena Nabi datang membawa ilmu, Pak, bukan bawa duit. Aku tak menurunkan dirham dinar, kata Nabi, tidak. Warisanku ilmu. Ilmu. Abdullah bin Mas'ud pergi ke pasar. Orang sibuk di pasar. Nabi di masjid mengkaji ilmu. Berikan ilmu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian lihat Nabi itu di masjid. Nabi lagi bagi warisan. Langsung tutup toko.
Tutup toko, sahabat dengan Nabi beri warisan. Berbondong-bondong mereka masuk ke masjid. Dia tanya, ya Abdullah, mana warisannya? Tidak ada kulihat. Kau lihat tu yang diomongkan Nabi. Itu ucapan Nabi, itulah warisan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang belajar, dia telah mengambil warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja disampaikan, mudah ada manfaatnya. Ya, saya mohon maaf atas khilafan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi